Pembunuhan satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang tewas diracun terungkap. Pelaku adalah salah satu anak yang berpura-pura selamat dari peristiwa tersebut. Komika Panji Pragiwaksono diperiksa Polda Metro Jaya sekitar 8 jam terkait dengan dugaan penistaan agama dalam materi stand-up komedi Mensreya. Usai menyingkirkan Jepang di semifinal, Timnas Futsal Indonesia menghadapi Iran di final Piala Asia Futsal 2026 pada Sabtu malam nanti. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Saudara, di hari ini, akhir pekan di hari Sabtu, 7 Februari 2026. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Bremana Atenaya. Selamat akhir pekan buat Anda di rumah dan juga kami di studio. Yang mana menyenangkan juga ya Adisti ya. Kita bersama-sama nih nanti akan menanti Indonesia yang akan menghadapi Iran ya di final Piala Asia 2026 Futsal. Yang mana ini kan mengembirakan sekali. Pertama kalinya loh Adisti, Indonesia ini masuk ke dalam final futsal gitu ya di Piala Asia. Dan ini kemudian menjadi prestasi yang cukup membanggakan dan juga membuat kita bangga. Karena ini kan kemarin menang melawan Jepang gitu Adisti ya. Yang artinya kita juga akan menghadapi lawan yang tidak kalah kuatnya nanti. Nah seperti apa kira-kira ya strateginya? Nah ini dia, kalau kita kemarin melihat bagaimana pertandingan antara Timnas Futsal Indonesia melawan Jepang yang akhirnya kemudian Jepang ini berhasil ditekuk dengan skor 5-3 di semifinal. Dan seperti kita tahu hari ini saudara di Indonesia Arena di Senayan Jakarta, kita pastikan tentu saja ekspektasi kita agar Timnas Futsal Indonesia ini bisa bermain secara ciamik begitu ya melawan Iran begitu, karena kita tahu Iran ini juga sempat 13 kali juara dan juga menang atas Irak dengan skor 4-2. Tentu saja Iran ini mengincar trofi ke-14, sementara Indonesia ini mengincar trofi pertamanya. Kita harus tetap optimistis begitu ya, bagaimana Indonesia bisa mengalahkan Iran. Oke, ini dia nanti yang kita akan bahas ini saudara. Kira-kira kemarin ketika main sama Jepang evaluasinya apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh Timnas Futsal Indonesia untuk menghadapi Iran nanti malam, dan semoga menang karena di kandang sendiri. Lagi-lagi kita harus optimis ya Disti ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini, di mana ada kebakaran yang melanda ruang kantor minimarket di kawasan Durensawit Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Kebakaran menghanguskan lantai 2 minimarket tersebut, diduga akibat korsleting. Kobaran api tiba-tiba muncul dari ruang kantor yang berada di lantai 2 sebuah minimarket yang berada di Jalan Buaran Raya, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Kebakaran sempat membuat panik karyawan dan pengunjung minimarket di lantai 1. Kebakaran diduga berasal dari korsleting dari salah satu ruangan pegawai. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. 5 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Untuk sementara dari pihak pemilik, dia tidak mengetahui, diketahui oleh dari masyarakat luar. Jadi yang terbakar tiba-tiba di lantai atas saja, seperti itu. Yang terbakar ruang kerja Pak, yang terbakar ruang kerja kurang lebih luasnya 5 meter. Ya. Untuk pada saat terjadi itu kosong, jadi ruangan untuk ini sudah di bawah semua. Ya. Kemungkinan korsleting. Kita beralih ke peristiwa lain, saudara. Diduga akibat kelebihan muatan, perahu antar pulau nyaris tenggelam di perairan laut Pulau Gangga, Sulawesi Utara. Semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Tenggelam di dekat Gangga.
Sebuah perahu nyaris tenggelam di perairan Pulau Gangga, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada Kamis lalu. Dalam video yang beredar juga terlihat bentuk kapal patah di bagian tengah. Puluhan penumpang nampak panik dan berusaha menyelamatkan diri. Bahkan ada penumpang yang nekat melompat ke laut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Tolong akan cuma satu perahu ini, cuma perahu Tambun, yang mampu perahu Tambun. Penumpang atau korban yang diinformasikan berhasil dievakuasi oleh saudara-saudari kita dari masyarakat nelayan yang beraktivitas dan memantau terhadap kecelakaan tersebut. Dan semua korban sesuai dengan hasil pendalaman telah dievakuasi ke Pulau Talise dalam kondisi sehat. Diduga kecanduan judi online, 2 pria di Surabaya nekat mencuri motor di rumah indekos dan terekam kamera pemantau. Aksi curanmor oleh 2 pelaku di rumah kos kawasan Keputih, Surabaya terekam kamera pemantau. Berbekal rekaman ini, polisi dapat mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku diringkus di kawasan Jalan Kaliwaron saat akan kembali beraksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berdalih kecanduan judi online hingga nekat mencuri motor. Setelah hasil dari penyelidikan bahwa benar kedua orang tersebut bukan kali pertamanya mereka melakukan aksinya, namun sudah 4 kali. Sesuai pengakuan mereka melakukan 4 kali. Gajah liar di Riau ditemukan mati akibat diburu dengan cara ditembak. Polda Riau mengungkap ditemukan bekas tembakan pada gajah. Saat ditemukan, saudara, gajah sudah dalam keadaan membusuk, di mana belalai dan gading gajah tidak ditemukan. Hasil nekropsi atau bedah bangkai tim dokter hewan BKSDA Riau mengungkap gajah mati dengan tidak wajar karena ditemukan luka tembak pada bagian kepala. Merespon temuan tersebut, Polda Riau memastikan akan mengusut secara tuntas dan memburu pelaku. Kita menemukan bahwa dari 2 potongan logam tersebut positif lead atau tibal, kemudian positif koper tembaga atau kuningan, kemudian positif nitrat mesium gunshot residue. Untuk senjata yang digunakan masih dalam proses pendalaman pemeriksaan barang bukti. Warga desa Talang Berangin, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan digegerkan dengan kemunculan seekor macan dahan yang masuk ke permukiman. Awalnya warga mengira hewan tersebut adalah kucing peliharaan yang hilang. Namun saat warga mendekat, rupanya seekor macan dahan. Warga kemudian melaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan. Setelah 2 jam, macan dahan berhasil dievakuasi. Tempat temuan satwa itu berada di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pemukiman yang cukup padat, sehingga jauh dari hutan sebagai habitat macan dahan. Jadi kecil kemungkinan kalau ini adalah macan dahan yang liar. Ini adalah kemungkinan besar, ya dugaan kami itu adalah piaraan yang lepas. Pembunuhan satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara yang tewas diracun terungkap. Pelaku adalah salah satu anak yang berpura-pura selamat dari peristiwa tersebut. 2 Januari 2026, warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara digegerkan dengan kematian satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya. Korban ditemukan meninggal dengan mulut berbusa. Setelah lebih dari 1 bulan penyelidikan, polisi menemukan fakta pembunuh satu keluarga tersebut adalah anak korban yang selamat dari peristiwa itu. Abdullah Syauki Jamaluddin membunuh keluarganya menggunakan racun. Dari CCTV diperlihatkan pelaku sendirian keluar dari rumah kontrakan menggunakan motor.
pelaku membawa panci atau teko yang dipakai untuk meracuni keluarganya. Dari rekaman CCTV, tertulis kejadian terjadi pukul 9 pagi. Kemudian tersangka diantar bersama temannya pulang ke rumah kontrakan. Polisi bilang pelaku mengaku meracuni ketiga korban dengan racun tikus dan kapur barus. Aksi kejam ini dipicu dendam karena sakit hati kerap diperlakukan berbeda oleh sang ibu. Akumulasi kejengkelan dari pelaku ya terhadap lingkungan internal di keluarganya, terutama terhadap ibunya. Ya, kalau dari pelaku dia merasa jengkel, merasa diperlakukan berbeda. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku dari pelaku sendiri. Karena pelaku ini sering pulang malam, sering tidak pulang bahkan cari-cari ibunya. Gitu. Ya dia memang sudah ada perencanaan untuk melakukan itu dan momennya mungkin dirasa pas oleh pelaku di tanggal 1 itu. Sekitar 8 jam terkait dugaan penistaan agama dalam materi stand up komedi Mens Rea. Selengkapnya usai jeda. Saudara, komika Panji Pragiwaksono diperiksa Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penistaan agama dalam materi stand-up komedi Mens Rea. Komika Panji Pragiwaksono diperiksa polisi selama 8 jam untuk mengklarifikasi pelaporan materi stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Komika Panji Pragiwaksono mengaku telah menjawab 63 pertanyaan penyidik. Panji menegaskan dirinya tidak pernah melakukan penistaan seperti yang disangkakan dan kooperatif mengikuti seluruh proses hukum. Panji memastikan seluruh prosedur berjalan dengan lancar. Ia pun menyerahkan seluruh tahapan berikutnya kepada polisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikutin aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Polda Metro Jaya mengapresiasi komika Panji Pragiwaksono yang memenuhi undangan klarifikasi dugaan penistaan agama. Polisi bilang klarifikasi ini menindaklanjuti sejumlah laporan dari masyarakat. Selain Panji, Polda telah memeriksa ada 2 komika lain dan sejumlah pelapor sebagai saksi. Ini sebagai wujud kooperatif yang bersangkutan dalam undangan klarifikasi hadir. Ini mencerminkan wujud sebagai warga negara yang patuh hukum. Dan yang bersangkutan juga kami sampaikan kooperatif pada saat dikirim undangan klarifikasi hari Jumat 6 Februari 2026. Jadi ada 5 laporan polisi dan 1 pengaduan masyarakat. Makanya di dalam undangan klarifikasi ini kita gabungkan. Mengingat untuk penghematan waktu karena terhadap objek perkara yang dilaporkan adalah 1 objek perkara. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan mengagetkan warga, utamanya pasien penyakit rentan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Sejumlah pasien penyakit rentan di Manado, Sulawesi Utara kaget akibat penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Mereka tak bisa lagi menebus obat-obatan sehingga mendatangi kantor BPJS Kesehatan Kota Manado untuk mencari penjelasan. Sejak kebijakan ini berlaku 1 Februari lalu, warga terpaksa beralih menjadi peserta mandiri demi terus mengonsumsi obat. Rutin tiap bulan mesti ambil obat tuh di rumah sakit. Nah kalau ndak aktif BPJS nggak bisa ambil, bisa sih tapi berbayar.
terakhir masih aktif, Bu? Iya, bulan lalu masih aktif. Bulan Januari udah ambil, tanggal 7 aktif. Kalau sekarang? Sekarang sudah aktif. Selain di Manado, warga di Depok juga ramai-ramai mendatangi kantor BPJS Kesehatan Depok. Sejumlah warga bingung karena tak mendapat penjelasan serta penyebab penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pasien penyakit kronis bisa langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya jika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Ia juga mengingatkan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Jadi untuk yang penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Nah, ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul. Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh. Kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pasien penyakit kronis yang membutuhkan terapi rutin seperti cuci darah dipastikan akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Saya sudah menjelaskan bahwa ada perubahan dari peserta PBI yang ada dari Kementerian Sosial. Nah, nanti akan ada pertemuan bisa merapikan masalah solusi ini seperti apa yang nanti akan dipimpin oleh Kementerian Sosial dan BPJS. Khusus untuk penyakit kronis ada dorongan reaktivasi lebih cepat nggak Pak? Karena kan khususnya pasien cuci darah tidak bisa menunggu tuh ya Pak. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan. Masyarakat diimbau tidak panik dan diminta aktif memperbarui data kepesertaan. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap praktik suap dalam bentuk logam mulia emas usai mengusut kasus suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam beberapa kali operasi tangkap tangan, KPK selalu menemukan emas sebagai barang bukti suap. Makanya dipisah, hari ini ada dari 2 tempat gitu ya. Kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Lagi-lagi, logam mulia emas disita KPK sebagai barang bukti praktik suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penyidik menyita logam mulia emas seberat 2,5 kg dan 2,8 kg. Jika dikonversi dalam rupiah, harga emas ini masing-masing bernilai 7,4 miliar rupiah dan 8,3 miliar rupiah. Sebelumnya operasi tangkap tangan pejabat dan pegawai kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara, KPK juga menyita barang bukti logam mulia emas senilai 6,38 miliar rupiah. KPK mencatat ada peningkatan suap menggunakan barang kecil yang bernilai tinggi seperti emas. PLT Deputi dan Penindakan KPK Asep Guntur menyebut, tren harga emas yang terus meninggi menjadi salah satu barang pilihan yang digunakan untuk menyuap pejabat. Beberapa bulan terakhir ini terus meninggi ya, menanjak gitu ya. Walaupun di minggu kemarin setelah hampir mencapai 3 juta sekian per gram gitu ya, kemudian turun lagi ke angka sekitar 2,9 sekian ya. Menjadikan daya tarik bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan atau yang memiliki kepentingan dengan barang yang kecil tapi nilainya besar gitu ya. Kan jadi barang yang digunakan untuk memberikan suap ya, itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Harga 1 gram emas antam hari ini 6 Februari 2026 tercatat seharga Rp2.856.000. Sementara harga 10 gram emas mencapai Rp28.110.000. Sebelum tren emas, KPK juga menyebut valuta asing menjadi salah satu alat bukti suap yang sering ditemukan.
Tim Liputan Kompas TV. Usai menyingkirkan Jepang di semifinal, Timnas Futsal Indonesia hadapi Iran di final Piala Asia Futsal 2026 pada Sabtu malam nanti. Lalu bagaimana peluang Timnas Futsal Indonesia? Kami akan ulas usai jeda bersama Bremana Tenaya. Piala Asia Futsal 2026 membuktikan bahwa ranking futsal dunia tak selamanya bisa jadi acuan. Timnas Futsal Indonesia mampu menjungkalkan Jepang. Timnas Futsal Indonesia seperti membalikan ekspektasi ketika berhasil menumbangkan Jepang 5-3 di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Di ranking FIFA terbaru, Timnas Futsal Indonesia ada di peringkat 24 dunia, sementara Jepang menempati peringkat 13. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menolak disebut tokoh utama saat timnya mencetak sejarah baru di Piala Asia Futsal. Souto menegaskan bahwa sejarah yang diraih Indonesia tercipta bukan karena dirinya, melainkan karena kerja keras tim. I don't create history, I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person, it's a question of everyone. And I'm starting to be a little bit tired about this history maker and Hector Souto. We are trying to push the limit of Indonesia to international standard, I think. Now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best, so sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example, today Japan, I think they are an amazing national team. Sartono Tampu Bolon, ayah dari salah satu pemain Timnas Futsal, Samuel Eko, mengaku senang dan bangga atas penampilan anaknya dan para pemain Timnas Futsal lainnya saat mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal. Santoso menyebut Samuel Eko selalu memberikan kabar dan memohon doa keluarga dalam tiap pertandingan yang dihadapi. Santoso yakin Timnas bisa meraih kemenangan di laga final nanti. Samuel Eko menjadi pencetak gol pertama dalam laga melawan Jepang di babak semifinal Piala Asia Futsal 2026. Gol ini semakin menegaskan statusnya sebagai spesialis pembobol gawang Jepang. Dalam 3 pertemuan terakhir di semua ajang, ia selalu mencetak gol ke gawang tim Samurai Biru. Mohon dukungan doa untuk menghadapi Iran di final nanti jam 7 malam. Semoga sejarah ini akan muncul di bawah Hector Souto. Indonesia punya sejarah baru jadi juara Asia. Di partai final, skuad Garuda akan menghadapi Iran yang saat ini ada di peringkat 5 ranking dunia futsal. Iran menjadi tim tersukses di Piala Asia Futsal karena memenangi 13 final dari 15 final yang sudah mereka jalani sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Indonesia melaju ke babak final Piala Asia Futsal. Bagaimana peluang Indonesia mengalahkan Iran yang 13 kali jadi juara Piala Asia Futsal? Taktik apa yang akan disuguhkan pelatih Hector Souto di laga puncak malam nanti? Sudah bergabung bersama kami dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Manajer Timnas Futsal Indonesia, Frans Saverius, dan pengamat Futsal Indonesia, Reza Pradita. Selamat pagi, Pak Frans, Bung Reza. Selamat pagi, Bapak. Ya, Pak Frans, kita masih hype gitu ya dari kemarin tanggal 5 gitu ya, kita menang lawan Jepang, tapi kan ini kemudian baru 2 harian gitu ya. Hari ini kita akan menghadapi final. Bagaimana kondisi fisik dari Timnas Futsal kita, Pak? Kondisi pemain kita sekarang ini dalam kondisi 100% full, sehat, dan kita fokus pada recovery dan pematangan detail di 1-2 hari terakhir ini. Ya, fisik pemain saat ini kita bisa dibilang siap tempur. Kita tinggal menjaga ketenangan aja nanti supaya kepala semua tetap dingin dan bisa menjalankan strategi yang sudah kita rancang. Nah, kalau soal mentalnya seperti apa, Pak Frans? Apalagi ini kan pertama kalinya kita ke final di Piala Asia Futsal, kemudian kita hadapi juga lawannya Iran nih yang 13 kali menang di Piala Futsal. Bagaimana Pak Frans untuk kesiapan mental pemain kita? Persiapan mental juga sangat positif, sangat baik. Ini justru bukan suatu tekanan buat teman-teman di tim. Justru teman-teman saat ini sangat semangat, sangat ingin membuat sejarah
untuk Indonesia di Asia, dan juga ini suatu kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengalahkan Iran di rumah sendiri di final. Oke, lebih ke excited gitu ya, bagaimana melawan juara bertahan di Piala Futsal Iran. Kemudian saya mau ke Bung Reza dulu. Bung Reza, kalau Anda melihatnya bagaimana peluang dari timnas futsal kita untuk menghadapi Iran nanti malam? Kalau saya sendiri sih sepakat ya sama dengan Bang Frans tadi. Memang tidak ada buat Indonesia, jadi kita harus tahu dulu siapa yang kita hadapi. Iran ini 17 kali edisi, 13 kali menjadi juara, 110 kali bermain di Piala Asia, baru 5 kali kalah, 4 kali dari Jepang, 1 kali ketika menghadapi Thailand. Jadi memang tekanannya seharusnya ada di Iran, karena kalau kita bahas Iran itu menjadi juara. Sedangkan kalau kita, kewajiban kita hanya untuk bisa bermain sebagus mungkin, memberikan yang terbaik. Tetapi memang nanti untuk di laga final harapannya sih kehadiran supporter ya, ini bisa kembali menjadi pembeda, karena satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Iran selain Jepang adalah Thailand pada tahun 2012 ketika Thailand menjadi tuan rumah, plus pelatihnya satu Miguel Rio juga dari Spanyol. Sekarang pelatihnya Hector Soto juga dari Spanyol. Jadi kita harapkan bisa menjadi pembeda di laga final. Walaupun kita melihat histori Iran yang luar biasa moncer gitu di Piala Futsal, ini bukan berarti kita harus down dong ya, Bung Reza. Ya tentu kalau misalnya kita bahas cepat, Iran unggul segalanya ya. Futsal mereka sudah mungkin 10-20 tahun lebih cepat dibandingkan dengan bagaimana futsal di Indonesia berkembang. Secara pemain mereka banyak yang sudah bermain bahkan di Eropa. Secara pelatih juga mereka adalah salah satu legenda hidup di futsal dunia. Jadi memang kalau kita bicara mungkin Iran punya banyak advantage, tapi itu kan berarti kalau kita kalah sebelum tanding itu yang penting. Jadi memang benar seperti yang dikatakan juga Pak ketika melihat Conference, nanti yang terpenting adalah untuk bisa memberikan segalanya. Urusan menang, seri, kalah itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol, tapi yang bisa dikontrol tim adalah untuk bisa bermain sebagus mungkin. Oke, bermain sebagus mungkin yang kita harapkan nanti malam. Kemudian bagaimana strateginya nih? Saya mau tanya ke Pak Frans untuk menghadapi Iran nanti. Apakah sudah disiapkan Suto untuk nanti malam? Kira-kira seperti apa strategi menghadapi Iran? Pasti sudah kami dan juga tim official mempersiapkan strategi, karena ini kita lawan Iran, bukan lawan biasa. Seperti yang tadi Bung Reza sampaikan, Iran sudah memenangkan 13 laga final dari 15 laga final yang dijalanin. Dan kita mempersiapkan strategi yang lebih cerdik, kita disiplin dalam pertahanan, dan kita mematikan transisi mereka. Itu upaya yang kita lakukan dalam strategi-strategi tim ini yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita siap untuk membuat mereka lebih frustasi malam ini. Kemudian Pak Frans, ini kan katanya Coach Suto menyiapkan kartu khusus nih untuk nanti malam menghadapi Iran. Ini kira-kira kejutan apa yang disiapkan oleh timnas futsal kita? Itu kita bisa tunggu nanti di lapangan bagaimana kejutan kartu yang akan dimainkan oleh Coach Suto. Oke, kalau kita bocorkan belum menjadi kejutan ya, malah nanti bisa ditiru sama lawan ya. Oke, saya ke Bung Reza lagi. Bung Reza, kalau kita identifikasi mungkin karakter dari timnas futsal Iran gitu ya, dengan histori yang luar biasa. Apa sih kemudian yang menjadi keunggulan-keunggulan Iran yang kemudian harus diwaspadai oleh timnas kita? Satu hal yang jadi keunggulan Iran ya dibandingkan tim-tim lain itu adalah secara kualitas fisik. Itu yang paling membedakan, karena fisik mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan fisik pemain-pemain Asia pada umumnya. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana persiapan dari timnas futsal Indonesia menjelang Piala Asia pun, kita mencoba untuk mengundang tim-tim yang secara fisik mungkin seperti Iran. Jadi kalau ada ingat di International Series 2025 kita mengundang tim seperti Latvia, kemudian juga Argentina, Belanda yang mungkin secara fisik mereka lebih besar dibandingkan dengan pemain Indonesia. Jadi Iran kelebihan utamanya adalah itu secara tactically, secara individually mereka juga sudah benar-benar matang. Jadi walaupun mungkin tim ini nggak jalan internasional aja karena kualitas individu yang bagus, mereka punya kelebihan di situ, walaupun saya rasa juga memang Hector Soto dan tim pelatihannya ini sudah benar-benar mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari setiap pemainnya, seperti yang dilakukan ketika menghadapi Jepang di semifinal. Nah kalau misalnya kita lihat secara postur, mungkin fisik juga kita kalah gitu ya. Tapi kalau kita lihat staminanya nih, Bung Reza, ketika kita kemarin menghadapi Jepang, yang mana ini peringkatnya kan di atas kita gitu ya. Anda melihat stamina kita bisa nggak sih untuk mengimbangi postur dan juga fisik dari Iran? Jujur saya pribadi sangat terkesan dengan bagaimana stamina para pemain ketika di laga semifinal. Lawan yang kita hadapi adalah Jepang.
salah satu negara yang paling terkenal dengan stamina dan daya jelajahnya yang begitu tinggi. Tapi kemarin kalau kita lihat di laga semifinal justru Jepang yang kehabisan base lebih awal. Karena ketika kita masuk ke babak extra time, Jepang di saat itu mereka sudah sangat lelah, mereka melakukan banyak kesalahan dan akhirnya dihukum oleh Indonesia. Sedangkan Indonesia walaupun beberapa pemain yang sempat sudah di tengah pertandingan seperti Yogi, kemudian juga Iqbal, Rio, tapi kita tidak pernah kehilangan bagaimana intensitas kita melakukan pressing. Nah, itu yang juga penting dan harus kembali dilakukan ketika menghadapi Iran. Intinya ngototnya ini juga harus kita pertahankan gitu ya, apalagi kita menang kemarin melawan Jepang, Vietnam dan juga Korea Selatan gitu. Nah, saya kembali ke Pak Frans. Pak Frans, kalau Anda melihat mungkin ya evaluasi ketika kita kemarin bermain dengan Jepang, walaupun kita memang menang gitu, cukup signifikan, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran ataupun yang nanti kita bisa tingkatkan lagi nih untuk menghadapi Iran nanti malam? Tentu untuk melawan Iran, yang harus kita tingkatkan adalah kedisiplinan dalam bertahan dan juga kedisiplinan ketika melakukan transisi, karena Iran cukup punya banyak pemain yang memang cepat dan juga mereka mainnya free. Jadi kita harus bermain dengan disiplin yang cukup tinggi. Kita mungkin pada saat Jepang kita cukup disiplin, namun di beberapa waktu ada hal-hal yang harus yang kita yang membuat kita kecolongan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita benahi malam ini. Jadi fokus pada pertandingan setiap menit ini, kami teman-teman semua menganggap ini adalah laga hidup dan mati dan sekali seumur hidup. Jadi semua akan all fight, bertahan dengan disiplin, transisi dengan cepat. Nah, ini akan jadi strategi kami untuk melawan Iran malam ini. Baik. Kemudian kalau saya tanyakan bagaimana kondisi pemain satu-satu nih, Pak Frans, apalagi kemarin kan banyak kontak fisik ketika melawan Jepang, walaupun memang kalau Evan belum bisa main ya karena cedera. Seperti apa kalau dari pemulihan dari pemain-pemain yang mungkin kemarin sempat terkena fisiknya gitu ya saat kontak bersama dengan Jepang? Semua dalam kondisi fit saat ini, siap untuk bertanding, tidak ada yang cedera serius, dan dalam sehari terakhir tim fisio kami, tim dokter kami sudah cek semuanya dan memberikan beberapa treatment pemulihan, sehingga hari ini semua fit dan tidak ada masalah untuk bertanding. Oke, baik. Semuanya dalam keadaan fit, kita doakan semoga nanti lancar ya Pak ya. Saya ke Bung Reza lagi, Bung Reza. Kita melihat pertandingan kemarin di Jepang gitu, melawan Jepang gitu. Anda melihatnya sama nggak? Ada PR mungkin ataupun yang dievaluasi dari segi pertahanan? Oke, kalau kita bahas futsal kan ini sebenarnya ya semua olahraga pada umumnya adalah game of momentum. Jadi di dalam pertandingan pun kita nggak bisa langsung melihat 50 menit itu secara utuh, tapi ada beberapa fase di pertandingan. Babak pertama kita main dengan bagus, dengan disiplin banget, tapi ada sedikit fase di awal babak kedua ketika kita pada akhirnya seperti enggan untuk menguasai bola. Nah, itu mungkin fase yang membuat aktor juga agak salah ya, karena itu yang membuat akhirnya dari situasi unggul 2-0, tapi kemudian kita sempat disamakan dengan 2-2. Nah, kalau kita bahas sebuah pertandingan, ini kita hilang momentum di 5-10 kali, ini bisa buat cukup mahal, apalagi yang kita hadapi adalah Iran. Nah, Iran ini sebenarnya kita bisa ngincar di babak pertama, karena kalau kita lihat kecenderungannya, Iran ketika di fase grup tidak pernah unggul lebih dari 1-0 di babak pertama. Di kuarter final mereka jalan 2-0 lebih dulu menghadapi Uzbekistan. Ketika menghadapi Iran di semifinal, mereka tertinggal 1-0 dan berubah 1 titik. Oke, kalau mungkin momen yang bisa kita ambil adalah di babak pertama, tapi kita harus bisa mempertahankan momentum tersebut dengan lebih baik sampai akhir pertandingan. Baik, kalau kita melihat komposisinya nih, Bung Reza, melihat komposisi masing-masing pemain mungkin punya kelebihan masing-masing. Nah, ketika melihat susunan yang kemarin kita lihat di Jepang versus Indonesia dan juga nanti akan mungkin dihadapi lagi oleh Iran gitu ya, bagaimana? Apakah sudah merata dari segi kemampuan ataupun yang lainnya? Ini mungkin satu hal yang juga nggak banyak orang sadar, tapi saya sangat terkesan lagi-lagi dengan bagaimana perhatian rakit tim ini. Yang nggak kita sadari adalah ini sebenarnya squad yang secara squad tidak seseimbang mungkin ketika di National Championship, tidak seseimbang ketika kita bicara tampil di SEA Games, karena kita hanya punya 2 pivot murni, yaitu Samuel Eto'o dan juga Isra Pegantara. Kali ini juga kita yang biasanya membawa 3 flank dengan kaki tepat kiri, kita hanya membawa 2, yaitu Biari dan juga Iqbal, dan kita membawa 4 center yang biasanya hanya membawa 3. Jadi secara keseimbangan sebenarnya agak berbeda dibandingkan dengan turnamen sebelumnya, tapi lagi-lagi Hector Soto dan tim Romaria ini begitu luar biasa untuk bisa memadukan ya. Bahkan kita kembali melihat kemarin rotasinya itu sangat tidak terduga.
ketika ada momen cedera, ketika ada momen ini bisa langsung digantikan, dan saya rasa 14 pemain yang disiapkan termasuk kiper cadangan Eliza kemarin yang masuk hanya di situasi penalti semuanya untuk bertanding. Oke, kalau ngomongin strategi nih, Bung Reza, mungkin kemarin Coach Suto ini pergantian pemainnya tidak satu-satu gitu ya, langsung 4. Ini seperti apa kalau Anda melihat ya? Sudahkah tepat strategi seperti itu? Ya, saya rasa kalau untuk Indonesia sekarang apa yang dipilih oleh Hector Soto ini satu pilihan yang sangat tepat, karena Hector ini bilang secara filosofi yang diinginkan bukan apakah timnya bermain bertahan, apakah timnya bermain dengan menyerang, tetapi yang diinginkan adalah bagaimana secara individu pemain mereka punya teknik, kemudian juga pemahaman taktik yang sama baiknya, dan itu yang membuat akhirnya pergantian pemain pun bisa dengan sangat sulit ya. 14 pemain semuanya bisa benar-benar bermain, memberikan kontribusinya yang terbaik selama di lapangan, dan mungkin agak berbeda kalau dibandingkan dengan Iran ini mungkin hanya 8 player mereka yang di awal bakal banyak bermain, tapi kalau ada situasi yang membutuhkan baru 4 pemain lainnya akan bermain di cadangan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Frans lagi. Pak Frans, Anda melihat bagaimana nih peran dari Coach Suto yang selama ini melatih Timnas Futsal Indonesia, kemudian apa sih kemudian motivasi-motivasi yang diberikan kepada pemain kita supaya semangat gitu, apalagi kita mau menuju puncak nih nanti malam gitu kan. Gimana persiapan dari fisik dan juga mental para pemain, dan motivasi apa yang kemudian diberikan oleh Coach Suto kepada pemain? Motivasi yang diberikan oleh Coach Soto semalam kepada teman-teman pemain maupun ofisial yang akan bertanding malam ini cukup sederhana, yakni sejarah di depan mata. Ini kesempatan kita semua untuk mengalahkan Raja Futsal di Asia di kandang sendiri. Mungkin ini kesempatan yang tidak datang 2 kali lagi. Jadi teman-teman malam ini akan bermain untuk lambang Garuda, akan main dengan rasa lapar yang sangat tinggi, nothing tulus. Tidak ada ketakutan untuk kalah, dan ini kesempatan untuk kita membawa juara di tanah air. Oke, selain peran dari pelatih tentunya kita main di kandang sendiri hari ini, kemudian sudah pasti nih kayaknya kita bisa pastikan nanti bakal penuh Indonesia Arena. Seberapa besar kemudian peran dari supporter untuk bisa mendukung Timnas Futsal kita bisa menang nanti malam? Tentu pemain ke-6 supporter ini sangat penting, sangat dibutuhkan. Kami harap gemuruh Indonesia Arena bisa jadi teror ya buat lawan, dan ini jadi nafas kedua bagi pemain saat lelah. Jadi kami harap energi dari teman-teman yang hadir di Indonesia Arena maupun yang nonton dari televisi dapat memberikan energi positif yang sangat menentukan pertandingan malam ini untuk teman-teman Timnas Futsal Indonesia. Kalau dari FFV sendiri, Pak Frans, bakal ada bonus nggak sih biar pemain semakin semangat nih nanti pertandingannya? Ya, kami dari federasi sempat membahas, namun ini akan jadi satu kebijakan tersendiri dari federasi. Nanti kami akan sampaikan secara internal kepada teman-teman dan juga ofisial. Yang penting main bagus dan semangat dulu ya. Soal bonus insya Allah ada ya Pak, ya, disiapkan ya Pak ya. Baik. Betul, Pak. Baik, Bung Reza, kita tahu Iran ini adalah lawan yang tidak bisa kita anggap ringan gitu ya, lawan berat untuk nanti malam. Nah, celah apa sih yang kemudian nanti bisa kita manfaatkan kelemahan-kelemahan mereka yang sekiranya nanti bisa lah jadi jalan masuk kita untuk bisa menang melawan mereka? Ya, kalau kita lihat satu hal yang bisa kita manfaatkan sekali adalah start dari Iran yang sebetulnya agak buruk di beberapa pertandingan. Seperti kita bahas tadi ketika menghadapi Uzbekistan, mereka tertinggal 2-0 lebih dulu, menghadapi Irak tertinggal 1-0 juga 2-1. Jadi mereka mungkin ada dalam situasi berbeda di awal, merasa memang mereka bisa menangkan laga, jadi agak santai ketika dalam pertandingan yang mungkin bisa kita manfaatkan, bukan hanya untuk bisa unggul dulu, tapi juga asal pertandingan ini penting untuk kemudian kita meningkatkan sendiri. Itu yang kita dapatkan ketika menghadapi Jepang, kita mencetak gol lebih dulu, kita unggul lebih dulu, dan itu menaikkan performa secara mudah. Kalau kita ternyata bisa untuk mengalahkan Jepang, dan ini yang harus bisa kita berdua ketika menghadapi Iran. Selain itu juga mungkin transisi negatif dari Iran yang dalam beberapa situasi ini agak lambat, karena mereka mungkin punya beberapa karakter pemain yang cenderung lebih bagus ketika offense, itu yang mungkin bisa kita andalkan, dan nanti mungkin akan dilihat juga oleh Hector Soto ya, bagaimana handicap lapangan pemain siapa melawan siapa dari Jepang, dan bagaimana handicap yang lebih menguntungkan, dan itu saya rasa sudah sangat detail lah akan disiapkan oleh Hector Soto. Oke, baik. Kemudian kalau kita bicara soal strategi nanti di awal-awal pertandingan, mungkin Bung Reza, kita mendingan bertahan dulu atau sudah nyerang nih, kita udah ngegas dari awal?
Oke, jadi karakteristik permainan Indonesia untuk Hector Soto adalah pressingnya. Jadi kalau kita bicara futsal modern, Hector Soto selalu bilang dia ingin membawa futsal Indonesia bukan menjadi juara. Hector Soto ini ingin membawa futsal Indonesia menjadi sejajar dengan tim di dunia, bermain dengan futsal modern. Dan kalau kita ingin mencapai fase itu, memang pressingnya jadi satu hal yang utama. Nah itu kenapa kalau kita lihat menghadapi Jepang, kunci kita bukan kita bertahan, kita low block, tapi kita pressing di depan. Itu saya rasa juga akan kembali dilakukan ya. Jadi kita akan melakukan pressing dengan baris pertahanan yang sangat tinggi, membuat kita tidak banyak luasa melakukan kombinasi di sepertiga akhir, dan kemudian ketika di fase menguasai bola, mungkin Indonesia akan bermain dengan lebih direct. Artinya ketika kita menguasai bola mungkin hanya 3-5 1 langsung mencoba untuk mencapai gawang lawan dan melepaskan tembakan, dan itu yang memang bisa menjadi kekuatan kita dan kesiapan yang kita miliki. Kemudian Bung Reza, kalau kita bicara soal strategi power play ini yang mungkin jarang kita lakukan di futsal gitu, apakah kemudian nanti juga perlu diterapkan untuk melawan Iran? Saya rasa Hector Soto sudah menyiapkan segalanya, termasuk juga kalau memang kita membutuhkan untuk melakukan power play. Apalagi strategi power play ini juga sudah sempat dimainkan ketika di National Series. Kita sempat melihat bagaimana power play yang dilakukan oleh Hector saat itu membuka banyak orang, karena belum ada yang pernah memakainya ketika di Indonesia. Nah ini satu hal yang juga nanti akan coba kita lihat ya, apakah akan dikeluarkan atau tidak. Tapi memang untuk segala macam kondisi di lapangan, Hector sudah menyiapkannya, bahkan di game situasi ketika latihan pun Hector ini sangat detail. Jadi ketika game situasi di latihan, ada game situasi tertinggal, mungkin situasi benar, ceritanya ada situasi kurang jumlah pemain, misalnya karena merah. Jadi memang segala hal yang dilakukan dari antisipasi tim pelatihan. Oke, kita lihat tadi apakah dipakai strategi tersebut ya, Bung Reza. Saya terakhir ke Pak Frans. Pak Frans, harapan Anda nanti untuk hasil Indonesia melawan Iran nanti malam, dan juga pesan mungkin bagi supporter kita, apapun hasilnya nanti? Tentu kalau harapan kita pasti juara, karena ini kesempatan kita, dan lagi-lagi ya, kita di rumah sendiri. Harapannya kita pada teman-teman supporter untuk memenuhi Indonesia Arena. Kita dukung 100% Timnas Futsal Indonesia untuk juara malam ini. Dan meskipun demikian, apapun hasilnya malam ini, kita tetap bangga, kita tetap dukung terus Timnas Futsal Indonesia. Karena futsal tidak berhenti pada hari ini saja, kita akan terus berkembang. Dan juara Asia, juara dunia bukan suatu hal tidak mungkin untuk kedepannya. Kita harapkan nanti Indonesia Arena ramai, supporter datang memberikan dukungan yang luar biasa, dan juga kita harapkan hasil terbaik buat Timnas Futsal kita. Terima kasih Pak Frans Saverius, manajer Timnas Futsal Indonesia, dan juga Bung Reza Pradita, pengamat Futsal Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Usai jeda kami akan ajak Anda saudara ke J-Expo Kemayoran Jakarta melihat serunya ajang Indonesia International Motor Show 2026. Pameran otomotif berkelas internasional yang bisa jadi destinasi kunjungan Anda dan keluarga di akhir pekan ini. Saudara, pengunjung Indonesia International Motor Show atau IMS 2026 dapat membeli tiket secara online maupun langsung di lokasi pameran. IMS tahun ini juga menyediakan program diskon untuk menarik minat pengunjung. Lalu bagaimana cara membeli tiket masuk dan apa saja opsi tiket yang tersedia? Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Septa Yoga Janaloka yang kami rekam sebelumnya. Ya saudara, Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 ini kembali digelar di J-Expo Kemayoran mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 15 Februari 2026 mendatang. Nah, ternyata nih saudara masih banyak pengunjung yang ingin datang untuk melihat pameran otomotif yang dihadiri oleh 62 brand ini, tapi masih bingung bagaimana sih cara pembelian tiketnya. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi saya akan bertanya langsung kepada kru tiket IIMS 2026. Mas Adit, boleh nggak sih tolong dijelaskan ini tiket di IIMS ini ada apa aja sih dan harganya berapa? Untuk tiket Infinite Live itu ada dua jenis. Yang pertama ada Infinite reguler dan yang kedua ada Infinite VIP-nya.
Untuk Infinite Life-nya itu di weekend dengan harga 190.000 sudah termasuk tiket pameran, dan untuk weekdays di harga 150.000 dan sudah termasuk tiket pameran. Yang kedua ada tiket yang VIP weekend dengan harga 390.000 dan weekday dengan harga 350.000. Untuk pembelian tiketnya itu ada di booth Grand Hall, Hall B3C3, Hall Gambir 2, Hall Gambir F, dan depan gedung GPN, tepatnya di depan Patung Soekarno. Baik, kalau gitu selain tiketnya ini ada yang reguler, VIP, dan weekend, ada promo-promonya nggak sih, Mas? Ada, Mbak. Ada 5 promo. Yang pertama itu promo Danamon, promo STNK, promo Student ID Card, promo karyawan Kompas. Yang terakhir promo merchandise. Untuk promo STNK dan promo Danamon itu mendapatkan potongan 50%. Promo Student ID Card dan promo karyawan Kompas mendapatkan potongan 15%, dan untuk promo merchandise itu kita free 1 tiket untuk ke Infinite Life dengan minimal pembelian merchandise 500.000 dan tidak berlaku untuk kelipatan. Baik, kalau gitu cara pembelian tiketnya gimana sih, Mas? Cara pembelian tiket itu ada 2. Yang pertama itu di website diandratiket.com, My Pertamina, Tribun, aplikasi BBO. Yang kedua itu cara pembelian tiketnya on the spot, itu datang ke booth section yang ada di Jexpo ini. Baik, terima kasih banyak Mas Adit atas penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya saudara, itu dia tadi penjelasan dari kru IIMS 2026 mengenai jenis tiket apa saja yang disediakan. Ini mulai dari reguler, VIP hingga weekend, kemudian juga ada promo-promo yang sudah disediakan oleh IIMS dengan berbagai macam potongan diskon yang variatif. Kemudian untuk pembelian tiketnya sendiri ini juga bisa online dan juga bisa on the spot langsung datang ke G-Expo Kemayoran. Dan dengan adanya IIMS 2026 ini tentunya diharapkan bisa dapat memajukan ekosistem otomotif di Indonesia. Medina Andas, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 memasuki hari ketiga. Lalu bagaimana suasana di akhir pekan ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Putu Tristanda dan juga juru kamera Muhammad Jamzari di Kemayoran, Jakarta. Selamat pagi Putu. Putu, di akhir pekan ini apa yang bakal disajikan berbeda di event IIMS 2026 ini? Putu. Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Tentu kalau namanya akhir pekan pasti berbeda, karena kalau kita lihat begitu ya, meskipun setiap harinya Indonesia International Motor Show atau IIMS 2026 ini selalu menghadirkan bukan hanya pameran kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2 saja, tapi juga ada panggung hiburan dan juga pertunjukan-pertunjukan sport begitu ya yang berkaitan dengan otomotif. Tapi di akhir pekan ini juga ada penampilan yang bisa dibilang ini cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan menjadi pilihan untuk berakhir pekan. Jadi setelah melihat begitu ya bagaimana ada sekitar lebih dari 180 brand yang mengikuti IIMS 2026 begitu, ada roda 4, roda 2 termasuk juga atribut dan bahkan alat pembersih begitu ya untuk kendaraan. Ada juga panggung hiburan atau yang kalau disebut begitu ya diberikan temanya ini adalah Infinite Auto Entertainment di 2026 ini, di mana pada hari Sabtu yaitu pada hari ini 7 Februari 2026 nanti akan ada pertunjukan atau penampilan dari Raisa dan juga dari Bernadia, sementara nanti pada hari Minggu ini ada pertunjukan dari Tulus. Jadi mungkin setelah bersemangat begitu ya bagaimana ada kita bisa test drive, test ride begitu kendaraan-kendaraan. Kita bisa cuci mata melihat kendaraan baik itu kendaraan lapangan ataupun juga city car begitu. Nah, nanti di penghujungnya ini bisa kemudian bersenduri ya begitu. Ini cuacanya juga sedang mendung. Mungkin jadi cocok dan pas begitu ya mendengarkan bagaimana lagu-lagu dari Bernadia, Raisa dan juga Tulus di hari Minggu nanti. Dan kalau bicara soal cuaca, Adis dan juga saudara, memang beberapa hari ke belakang begitu Jakarta
Jakarta ini diguyur hujan yang juga cukup tinggi, kemudian juga cuacanya mendung, tapi tidak perlu khawatir karena masyarakat yang ingin datang ke IIMS 2026 ini dimudahkan begitu. Selain aksesnya, pintunya ini ada banyak sekali dan ini juga terakses langsung dengan area parkir. Ada juga shuttle yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk kemudian masuk ke area IIMS dan juga melihat bagaimana pameran-pameran kendaraan yang ada di dalam. Bukan hanya fasilitas berupa shuttle saja, tapi tadi kami juga melihat begitu ya, karena antusiasmenya juga cukup tinggi dan panitia juga ini punya target yang cukup tinggi, di mana di tahun 2026 ini dengan target ada lebih dari 579.000 pengunjung akan ada transaksi sekitar 8 triliun rupiah. Jadi tentu ini akan berimpact atau berdampak begitu ya pada perekonomian Indonesia. Harapannya fasilitas yang ada di dalam ini juga cukup bisa melayani masyarakat ataupun pengunjung, di mana kalau kita lihat pembelian tiket saja ini bukan hanya bisa dibeli secara langsung tapi bisa dibeli secara online dengan tentu saja beberapa kategori, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya mencari di mana kira-kira ya area tiketingnya begitu, karena ini bisa diakses secara online atau secara daring, di mana untuk akhir pekan ini dibanderol dengan harga Rp50.000 untuk masuk ke area pameran, sementara maksud kami pada hari biasa ini Rp50.000, sementara di akhir pekan ini Rp90.000 saja. Dan kalau mau menikmati tadi panggung hiburan dan juga pertunjukan-pertunjukan sport lainnya, ini bisa kemudian membeli tiket tambahan yaitu seharga Rp150 sampai dengan Rp190.000. Masih sangat ringan di kantong, apalagi tadi juga disampaikan begitu ya, dengan adanya berbagai pilihan tiket, tentu saja ada berbagai pilihan fasilitas yang kemudian bisa diakses. Bahkan ada VIP tiket, di mana hospitality tentu ini jadi target utama yang kemudian diberikan, yaitu salah satunya ada tenda. Jadi nggak perlu khawatir kehujanan karena nanti nontonnya bisa sampai dengan menikmatinya sambil ada di bawah tenda begitu. Dan bukan hanya ada pameran kendaraan roda 4, roda 2 dan juga ada panggung hiburan, ada juga olahraganya. Bahkan kalau saya lihat begitu ya berseliweran di media sosial, ada hashtag yang cukup menarik yaitu From Pedals to Padel. Jadi abis test drive mereka langsung main padel. Bukan hanya padel, ada golf, kemudian ada go-kart. Pokoknya ada banyak pilihan Adisti. Jadi gimana? Adisti mau ajak keluarganya, mungkin kalau untuk beli mobilnya belum, tapi cuci matanya bisa sambil nyobain olahraga dan juga panggung hiburannya. Kayaknya masih murah di kantong deh. Adisti pasti bisa diikutan ke sini juga. Adisti. Oke, baik. Ini bisa menjadi salah satu alternatif jika masih bingung untuk bermalam minggu. Ini bisa mengunjungi event IIMS 2026. Ada berbagai macam penarik lainnya, begitu ada promo juga, dan kalau tidak salah juga ada penampilan Raisa dan juga Bernadia untuk malam hari ini. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Muhammad Jamsari melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau lubang raksasa di Aceh Tengah sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penanganan dampak longsor. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ini merupakan tindak lanjut hasil koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan dampak longsor. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah yang terus meluas akibat longsor dan aliran air bawah tanah. Kerusakan juga mengancam lahan pertanian serta ruas jalan utama warga. Kementerian Pekerjaan Umum akan segera melakukan penanganan cepat dan komprehensif sesuai arahan Presiden dan hasil koordinasi dengan pemerintah Aceh. Makanya saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar. Pak, apa dilakukan dalam tahun ini juga Pak pengerjaan? Oh iya, bukan hanya tahun ini, kalau bisa saya kerjakan kemarin, saya kerjakan kemarin nih. Ini tim perlu sedikit lagi data untuk mulai kerjaan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang, nggak bisa nunggu besok atau lusa, nggak sekarang.
Kemunculan lubang raksasa di Aceh Tengah menjadi sorotan di pertengahan Januari 2026. Saat itu tanah ambles yang membentuk lubang besar muncul di desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Awalnya jarak lubang raksasa hanya sekitar 3 meter dari badan jalan, namun hanya dalam 2 pekan lubang raksasa terus meluas dan memakan badan jalan hingga tak bisa dilewati kendaraan. Penanganan terkait amblesnya tanah terus dilakukan demi keselamatan warga. Beralih ke mancanegara, saudara, 1 orang dilaporkan tewas usai badai Leonardo menghantam sebagian wilayah di Spanyol. Sementara akibat badai ini, aliran sungai Guadalquivir meluap. Selain 1 orang tewas, ribuan warga dievakuasi guna meminimalisasi jumlah korban yang terdampak. Aliran sungai Guadalquivir meluap usai hujan deras saat badai Leonardo menerjang. Otoritas tempat bilang sejumlah bangunan hingga akses jalan dilaporkan rusak. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la presa del río Guadalquivir a su paso por Cantillana. Lo que estáis viendo detrás de mí es el cauce crecido del río Guadalquivir y la verdad es que los vecinos de Cantillana estamos un poco preocupados por el nivel del río, dado que si sube mucho, pues el pueblo que veis detrás, Cantillana, pues se inundará parte de su casco, sobre todo el casco moderno que está pegado al río. Sebuah jembatan di Iligan, Filipina runtuh usai badai tropis Penha yang menerjang sebagian wilayah Filipina. Otoritas tempat menyatakan 21 desa di Iligan terdampak badai Penha. Rekaman video memperlihatkan sesaat jembatan baja yang berada di Iligan roboh setelah badai yang disertai hujan deras menerjang wilayah tersebut. Lebih dari 1.200 keluarga dari 21 desa di Iligan mengungsi. Untuk sementara, para warga terdampak ditempatkan di 23 posko penampungan. Tambang batu bara ilegal di Meghalaya, India meledak, 18 pekerja tewas. Polisi mengatakan tim penyelamat menemukan 18 jenazah di lokasi ledakan tersebut, sementara terdapat seorang pekerja yang terluka dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Polisi belum merilis penyebab ledakan dan jumlah pekerja yang berada di tambang pada saat ledakan terjadi. Polisi juga bilang kecelakaan di tambang batu bara ilegal sering terjadi di wilayah timur laut India. Satu bulan setelah kebakaran hutan melanda Epuyén, Argentina, keadaan darurat masih berlangsung. Api dikabarkan belum sepenuhnya terkendali dan warga hidup tanpa listrik selama 30 hari. Rekaman menunjukkan rumah dan ladang yang hangus serta listrik yang terputus. Sejumlah warga bertahan dengan mengandalkan generator, namun biaya bahan bakar disebut sangat tinggi. Warga mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk air, karena semua aktivitas menjadi lebih berat tanpa listrik. Warga juga mengeluhkan belum adanya bantuan resmi. Otoritas tempat bilang titik utama kebakaran masih aktif. Operasi pemadaman terus berlangsung dan kebakaran diduga disengaja. Bueno, nosotros lo estamos viviendo un poco bastante sufrido porque al no tener luz nos cuesta todo el doble porque estamos con generadores, tenemos que poner generadores chicos porque si no ya tanto tiempo y mucho el consumo de nafta. A nosotros el que nos ha ayudado bastante son las donaciones que nos ha dado la Escuela 9 de acá de Puyén, que ahí vamos a retirar nafta y bueno, y eso nos ayuda mucho. Pero nosotros ponemos un compresor grande y los 28 litros te lo comen el día. Kebun binatang Brookfield di Chicago, Amerika Serikat mendukung pelestarian beruang kutub yang hampir punah dalam rangka memperingati Hari Pelestarian Spesies Satwa Langka atau Reserve the Red. Kebun binatang Brookfield di Chicago, Amerika Serikat ikut mendukung pelestarian beruang kutub. Populasi liar beruang kutub menghadapi risiko kepunuhan global. Menurut penelitian, 2/3 beruang kutub bisa hilang pada akhir abad ini.
Kebun Binatang Brookfield sejak tahun 2025 berdedikasi mendukung pelestarian 7 spesies beruang kutub, juga dalam konservasi dan penelitian satwa dilindungi. Saudara, di Pegunungan Taebaeksan, Provinsi Gangwon, Korea Selatan, Festival Salju Taebaeksan kembali digelar menghadirkan patung es raksasa dan berbagai wahana musim dingin yang menarik. Festival Salju Taebaeksan kembali digelar, berlangsung di lokasi Taman Nasional Taebaeksan, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Festival salju tertinggi di negara ini menawarkan pemandangan putih yang memukau di tengah pegunungan. Deretan patung es raksasa yang menjulang tinggi menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Memasuki area festival, wisatawan disambut dengan patung es berbentuk kuda sesuai tema perayaan Imlek 2577 Konsili tahun ini, yaitu Tahun Kuda Api. 재밌게 보기도 하고 사진도 많이 찍고 먹을 것도 많고 특산물도 많이 먹을 수 있어서 참 좋았습니다. Berbagai karya seni es turut dipamerkan, mulai dari patung Haiji, makhluk mitologi Korea yang menyerupai singa, patung Buddha, patung singa besar, hingga patung es kereta bawah tanah. Festival ini juga menyediakan berbagai wahana interaktif, di antaranya labirin salju zodiak dengan ukiran 12 hewan zodiak, arena seluncur salju sepanjang 50 meter, air mancur es, serta kafe berbentuk iglo. 물축제 너무너무 좋고 동심으로 돌아간 것 같아서 너무너무 좋아요. 내년에 또 오고 싶어요. 안녕. Festival Salju Taebaeksan di Taman Nasional Taebaeksan, Provinsi Gangwon, Korea Selatan berlangsung mulai 31 Januari hingga 8 Februari. Acara ini menjadi salah satu daya tarik wisata musim dingin unggulan di Korea Selatan. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda berikut, saudara. Tetap bersama kami. Anda berada di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kami akhiri Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Saya Briaman Atenaya. Dan saya Disila Rasati, terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui jatuhnya 1 Ramadan tahun ini. Lewat musyawarah sejumlah ormas Islam dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait. Lengkap dengan reportase langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia.